Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat dan masih semangat ya nonton video Mamah Bunda. Mamah Bunda hari ini akan membuat sop bola-bola tahu. Untuk sayur sopnya saya sudah persiapkan kembang kol, kentang dan wortel. Kemudian di sini saya juga menambahkan bakso ikan ya teman-teman, biasalah request dari suami saya. Kemudian untuk bumbunya saya di sini menyiapkan bawang putih, bawang merah, kemudian ada pala, dan nanti kita pakai merica ya teman-teman. Bahan utamanya untuk bola-bola tahunya di sini saya sudah menyiapkan tahu 2 potong yang besar. Dan di sini ada tepung terigu 1 sendok makan, dan ini adalah tepung tapioka. Saya pakai yang Pak Tani ya teman-teman ya, biar nggak terlalu kenyal. Nah kemudian satu bahan lagi saya lupa menyiapkannya, yaitu telur ayam 1 biji saja. Pertama-tama kita akan mengukus tahunya ya teman-teman sebelum diolah menjadi bola-bola tahu. Kita akan kukus. Saya sudah mempersiapkan air dan saya sudah menyalakan kompornya. Mungkin belum mendidih sekarang, tunggu airnya mendidih baru kita kukus. Sementara menunggu airnya mendidih, kita akan ulek bumbunya ya teman-teman. Yuk teman-teman ikutin saya. Setelah perbawangan ini dicuci bersih, kita akan menguleknya ya teman-teman, tapi kita akan sisihkan bawang bombaynya. Bawang bombay ini nanti untuk menumis ya teman-teman. Kita potong-potong kecil-kecil dulu agar memudahkan kita dalam menguleknya. Ini tangan saya yang waktu itu kena insiden ya teman-teman ya. Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita akan menambahkan 1/4 sendok makan merica ya teman-teman. Merica bubuk saya pakainya karena ini sudah saya gerus duluan. Kemudian micin 1/2 sendok teh. Penyedap rasa ayamnya nanti saja. Kemudian kita akan tambahkan garam. Garam saya pakai dulu 1/2 sendok teh ya teman-teman. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan pada saat proses pembuatan sopnya. Kita ulek dulu ya teman-teman. Setelah halus seperti ini, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita sisihkan dulu, kemudian kita akan potong-potong sayurnya. Wortelnya kita akan buang ujung dan pangkalnya ya teman-teman. Kemudian kita bersihkan kulitnya. Untuk kentangnya kita kupas ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau dengar suara saya kali ini agak lembut, nggak cempreng, harap maklum ya teman-teman. Jadi cerita gigi saya yang infeksi itu kemarin baru dicabut lagi 1, dan itu yang dicabut adalah bagian bawah. Saya pikir bagian bawah itu akan lebih nggak sakit, ternyata lebih parah, lebih sakit teman-teman. Pipi saya sampai bengkak. Jadi ngomongnya nggak cempreng ya hari ini ya. Suaranya sih tetap cempreng, cuma nggak kenceng. Harap maklum ya teman-teman. Kita tinggalkan dulu sejenak sayur-sayurnya. Kita kukus dulu tahunya ya teman-teman. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian kita kukus. Kita kukusnya sekitar 10-15 menit aja ya teman-teman. Yuk teman-teman, lanjut potong sayur-sayurnya. Potongnya saya akan potong menjadi 2 bagian, bagian bawah dan atas. Untuk bagian atasnya saya ukir ya teman-teman, biar kelihatan cantik ya. Bagian bawahnya kita potong agak tebal ya teman-teman, karena bagian bawahnya terlalu kecil. Kemudian kita sisihkan. Untuk bagian atasnya saya akan potong menjadi 2 bagian seperti ini, agar tidak terlalu berbeda dengan bagian yang kecilnya tadi ya teman-teman. Dan ini lebih tipis dari bagian yang kecil tadi. Kita lanjut wortelnya. Kemudian untuk kentangnya saya akan potong agak kecil ya teman-teman, karena kita akan bikin bola tahu. Jadi yang bintangnya di sini adalah bola tahunya ya teman-teman. Kecil seperti ini, dipotong dadu seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kita lanjutkan dengan kembang kol ya teman-teman. Jadi kembang kolnya ini udah saya cuci seperti biasa ya teman-teman. Dicuci menggunakan air hangat kuku agar
hamanya keluar dan menghilang dari peradaban kembang kol. Kembang kolnya boleh dipotong agak kecil ya teman-teman ya. Untuk daun bawangnya saya akan ambil bagian putihnya untuk ditumis bersama bumbu sopnya ya teman-teman. Untuk bagian hijaunya kita akan masukkan pada saat mau matang. Dan untuk bawang bombaynya dipotong seperti biasa ya teman-teman ya. Potong menyamping saja seperti ini. Selesai sudah perbumbuan dan persayuran ya teman-teman. Sekarang kita cek si tahunya tadi. Ini boleh kita campur ya agar nggak jatuh-jatuh. Oke, yuk kita cek tahunya teman-teman. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Udah empuk tahunya. Kita matikan kompor dan kita angkat. Oh, yuk teman-teman kita olah. Kita akan minta sedikit bumbu sop ini ya teman-teman, sedikit aja. Nah, kemudian ini kita hancur-hancurkan. Kemudian kita aduk dan campurkan bersama para tepungnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai merata ya teman-teman, tepungnya sampai tercampur. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan telur ayam 1 ekor ya teman-teman. Saya ambil dulu telurnya. Kita pecahkan telurnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian jangan lupa di sini kita akan menambahkan kaldu ayam agar si bola-bola tahunya ini juga ada rasanya ya teman-teman, tidak hambar. Tambahkan sedikit garam. Tadi karena bumbunya sudah dikasih garam, jadi kita tambahkan garam. Kemudian micin 1/4 sendok teh. Kita aduk kembali. Oh ya, saya lupa menambahkan merica bubuk 1/4 sendok makan lagi ya teman-teman, agar lebih strong rasanya. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, apakah rasa dari bola-bola tahu ini sudah pas atau belum. Nah kemudian untuk bola-bola tahu ini bisa juga langsung digoreng ya teman-teman, tapi karena kami sedang program makan sehat yang ala-ala, jadi di sini saya akan merebusnya saja menjadi bola-bola tahu. Kita tambahkan daun bawang ya teman-teman. Setelah seperti ini kita aduk kembali ya teman-teman, agar daun bawangnya tercampur merata dan setiap bola tahu terlihat menghijau-hijau karena daun bawangnya. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Udah pas sih menurut saya ya, karena nanti kita akan bikin menjadi sop ya. Jadi sopnya boleh ditambahkan berasa agar rasanya balance ya teman-teman. Nah udah selesai. Kita sisihkan dulu, kita akan bikin kuah sopnya. Yuk teman-teman. Oh ya teman-teman, saya lupa. Untuk bakso ikannya kita potong menjadi 2 bagian saja ya teman-teman. Ini hanya pelengkap aja ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak pakai ini karena suami saya minta dibikinkan dengan tahu bakso, ya udah deh ya, kita masukin beberapa. Nah seperti ini. Kemudian kita akan proses bikin sopnya yuk. Di sini tadi saya sudah memanaskan minyak goreng sedikit ya teman-teman, sedikit aja minyak gorengnya. Kemudian kita akan bongso bumbunya. Kita tumis sama bongso atau bedanya ya. Kita tumis sampai wangi ya teman-teman, dan bawang bombaynya layu sampai matang lah ya bumbunya. Kemudian kita akan tambahkan air. Setelah kita tambahkan air seperti ini, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman, baru kita akan cetak bola-bola tahunya. Jadi untuk mencetak bola-bola tahunya ini saya cukup menggunakan sendok ya teman-teman.
dicetak aja, tidak perlu terlalu sempurna menjadi bola-bola ya teman-teman. Yang penting tercetak aja seperti ini. Kemudian nanti ketika airnya mendidih, kita masukkan dan kita lepaskan, dia akan mengapung dengan sendirinya ya teman-teman. Semoga tidak hancur ya teman-teman. Kalau nanti hancur, saya akan kasih tipsnya. Setelah mulai mendidih seperti ini, kita akan masukkan ya teman-teman bola-bola tahunya. Untuk mencetaknya ini terserah saja ya teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih rapi, boleh juga sih dirapi-rapiin. Tapi karena ini terbuat dari tahu, otomatis remah-remah itu pasti kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini saja. Masukkan dan lakukan ini sampai habis ya teman-teman. Atau boleh juga sebagian digoreng. Oke teman-teman, setelah adonan semua selesai, kita akan memasukkan pertama kentang dan wortel ya teman-teman. Kemudian perlahan kita aduk. Nah, tidak hancur ya teman-teman ya bola-bola tahu saya. Saya bikinnya sengaja lebih besar biar puas makannya. Jika bola-bola tahu teman-teman hancur, boleh ditambahkan tepung tapioka yang merah-merah ya teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak, nanti takut keras atau terlalu kenyal dan terlalu banyak mengandung tepung. Bisa juga ditambahkan telur, tapi hanya yang bagian putihnya saja agar dia saling menempel. Kita tunggu sampai kentang dan wortelnya matang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bahan yang lainnya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Kemudian ini si kentang dan wortelnya udah mulai matang ya teman-teman ya. Kita masukin bakso tahu, kemudian kembang kol. Oh, ini ada yang nempel teman-teman. Kita ratakan agar matang merata. Ini boleh ditambahkan airnya ya teman-teman jika teman-teman lebih suka air sopnya ini lebih banyak. Kita tunggu dulu sampai kembang kol matang ya teman-teman ya. Baru kita matikan kompor dan kita beri taburan di atasnya daun bawang yang bagian hijaunya. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Segar teman-teman, segar walaupun dia nggak pakai ayam ya teman-teman ya. Nah, untuk kembang kolnya tidak perlu yang terlalu matang banget ya teman-teman. Nanti habis deh vitaminnya kemasak. Di sini kita boleh masukkan langsung si daun bawang ini ya teman-teman. Kemudian kita matikan. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita sajikan ya. Kemudian kita akan menyajikannya ya teman-teman. Taruh beberapa bola-bola tahu dan sayur-sayuran serta bakso ikan ya teman-teman. Beberapa ada yang hancur ya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian taburkan di atasnya bawang goreng. Kebetulan bawang goreng saya lagi kehabisan teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Selesai sudah ya teman-teman ya sop bola-bola tahu ala Mamah Bunda. Jika teman-teman ingin mencobanya, silahkan tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, ini adalah makanan yang sangat bergizi ya teman-teman, kecuali si bakso ikan karena termasuk olahan ya. Ini sangat sehat teman-teman dan cocok buat diet, tapi tanpa bakso ikan. Sampai di sini dulu video saya ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam sehat selalu dari saya Mamah Bunda. Jangan lupa pesan saya, masakan yang sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.